Kembali lagi bersama Kasih Paham Podcast. Anjing. Di tengah malam ini kita bersama Zid nih. Malam ya. Ya, kali ini kita ngobrol yang tenang, ngobrol yang serius, Serius juga. tapi tetap Santai. enggak, suaramu agak besar. Oke. Jauh. Oke? Oke. Besar aja besar suaranya. Ya. Oke ya. Jadi Zid nih, aku mau nanya yang mungkin belum pernah ditanya orang ke kau nih. Oke. Apa? Tapi ini kalau ada pihak-pihak yang mungkin sakit hati, ya nggak apa-apa lah, karena kan ini pengalaman Zid nih, ya kan? Gitu. Jadi aku pengen tahu apa sih Zid hal patah hati terbesar yang pernah kau rasakan? Apa dia? Apapun. Entah itu cinta, yang penting yang bikin kau patah hati terbesar atau yang bikin luka terbesar di dalam hatimu. Apa? Oh ya. Kayaknya sih apa sih Bang? Nasib. Nasib. Lebih kayak kenapa aku nggak seserius itu dulu Dalam menjalani untuk apa? kuliah dan serius. Maksudnya ya hari ini kan aku Oh, berarti ini kesedihan terbesarmu lah ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak seserius itu untuk studiku kemarin kan. Nggak mikirin ke depannya gimana. Dan sedihnya sekarang. Katanya sekarang. Sadarnya baru sekarang. Dan kau, itulah kesedihanmu yang terbesar sekarang gitu. Karena besar efeknya ternyata ke kehidupanmu yang sekarang. Iya, betul. Tapi gini, kau nggak melanjutkan studimu kemarin kan? Ya kan, kau nggak melanjutkan studimu. Apa alasanmu tidak melanjutkan studimu gitu? Kalau kemarin ya hanya untuk bersenang-senang aja. Karena kau lebih mengutamakan senang-senang, akhirnya kau tidak mengutamakan studi. Iya. Gitu. Terus akhirnya kebablasan. Sampai hari ini. Itu kesedihanmu. Berarti kau setiap hari mikirin, anjing lah. Kok nggak pulang? Iya, setiap hari kayak masih. Iya. Jadi setiap kali kau ngingat itu kayak ngilu gitu. Karena ya gimana aku saat ini, aku rasa ya karena kelakuan kemarin. Oke, ada benarnya juga. Iya. Karena siapa kau hari ini adalah akibat siapa kau kemarin gitu kan. Jadi menurutmu, ibarat nasibmu sekarang, ya kan? Iya. Ada hubungannya dengan tidak melanjutkan studimu? Menurut aku ya. Iya. Ya begitu. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Apa bedanya kalau seandainya kau melanjutkan studimu? Ada inilah kesempatan menurutku ya dari saudara, mungkin bisa kayak kerjaan yang lebih baik lah daripada sekarang. Mengelempar CV juga enak ya, karena apa namanya riwayat hidup itu ya. Dan dipastikan kalau misalnya aku ada lulusan ya udah pasti ada kerjaan. Lebih terbuka lebar lah gitu, persenannya lebih besar keterima kerja gitu. Oh, makanya itu kesedihanmu. Sedih kali ya. Oh, tapi kau yang ku tahu kau baru kuliah sendiri kemarin. Ya, betul. Ya, hasil dari kau cari kerja di Medan. Di Medan. Dan kau, maksudnya gini, kau kan bandel. Ya, maksudnya ya kita bandel. Kau bandel gitu kan. Kenapa kau kepikiran untuk ketika kau udah kerja nih, waktu kemarin di Medan, kayak kerja, oh, kayaknya aku pakai uang ini lah untuk kuliah. Kenapa kau kepikiran itu? Maksudnya kok tujuan utama ke Medan kuliah atau kerja? Dari awal sih memang pengen kuliah sih. Dari awal memang pengen kuliah. Ya karena ya circle sih Bang. Karena itu pertemanan semua ikut-ikut, semua main-main, jadi nggak kepikiran lagi. Akhirnya kuliah tadi nggak kepikiran lagi. Iya. Yang di awal aku sesemangat itu buat kuliah, belakangannya udah. Berarti memang dari dalam dirimu pengen kuliah. Iya. Tapi gimana cara kuliah? Akhirnya kau cari kerja. Betul. Dan gara-gara circle hancur semua.
makanya jauhi circle ya. Kan benar kan? Betul. Jauhi circle ya, maksudnya ambil positifnya aja, yang negatif nggak perlu diikutin. Karena efeknya sampai sekarang ya. Bukan ada tuntutan dari keluarga bahwasannya kau harus kuliah ya. Memang kau sendiri juga pengen kuliah. Oh, kenapa emang kau pengen kuliah? Selain dari mikirin pekerjaan yang lebih besar lagi, apa alasanmu pengen kuliah? Karena Bang, kalau misalnya pemikiran orang kampung lah. Oke. Ya kalau udah kuliah ya udah enak, pertemanannya orang-orang keren juga. Oh ya. Pemikiran kamu kan kayak gitu. Iya. Jadi ya karena itulah aku pengen kuliah gitu. Demi apa ya? Demi meningkatkan kualitas hidup, mulai dari circle, pergaulan, pemikiran gitu-gitu ya. Jadi orang sana mikir untuk mencapai itu harus kuliah gitu. Ya. Ketika saya gini, emang ketika kau pasti nyendat pembayaran, gini, maksudnya kau berhenti kuliah karena nyendat pembayaran atau memang kau yang pengen berhenti? Aku yang pengen berhenti. Oh, bukan nyendat pembayaran. Dan ini gini juga, karena aku merasa ya nggak ada yang masuk. Karena kemarin daring kan, lagi corona, covid. Oke, iya. Lagi covid. Bulan lagi covid. Itu daring 2 tahun itu, 4 semester. Selama 4 semester daring? Daring. Online ya? Online, dan aku nggak suka. Oke, kau mikirnya sia berarti? Iya, aku lebih suka kayak lebih praktek, lebih masuk kayak gitu lah menurut aku kan. Jadi aku bayar uang kuliah, daring masuk, ngapain lanjut? Maksudnya ngapain gitu? Pemikiranku saat itu kayak gitu. Ya udahlah, kata aja lah. Sebenarnya bisa aja lanjut kalau aku mau. Oh, karena aku ngerasa percuma kayaknya ini. Iya. Gitu. Dan itu uang sendiri, jadinya sayang aja kalau harus bayar itu, sementara ini online gitu ya. Online dan gak masuk. Udah semester 4 mau ke semester 5. Tapi kok tahu kan online itu cuma sementara gitu. Sampai semester 6 kemarin masih online. Oh, jadi kok nggak tahu ini seberapa lama online? Iya, karena kemarin itu kan daring, corona masih jalan kemarin itu. Iya, memang belum ada yang orang bisa tebak ya. Belum pasti ini ya. Betul, karena pengen berhenti sendiri. Iya, Bang. Bukan karena ada yang nyendat. Bukan. Sampailah akhirnya kuliah berhenti, circle juga menghancurkan semuanya. Ya. Aduh, circle bajingan. Circle bajingan. Aduh. Terus tapi orang keluarga support kau kuliah? Support banget kalau kuliah, support banget. Support ya. Kerja nggak support? Kalau di support yang lalu enggak ya. Cuman kalau yang baik-baik mungkin lah. Tapi keluargamu tahu nggak bahwasannya kau bisa kuliah karena kerjaan itu gitu? Tahu. Tapi kerjanya nggak disupport? Enggak. Cuman kalau kerjaannya di situ kan orang itu nggak tahu kalau aku kerja di situ. Oke. Dia taunya ya aku kerja ya uang kerja taruh buat kuliah. Ya. Cuman nggak tahu kalau aku kerja di situ. Oke. Tapi endingnya mereka tahu nggak? Selama kau kuliah kok karena kerja di situ gitu? Tahu. Dan dimarahin? Ya dimarahin. Mereka pikir ya ada kerjaan lain kan? Iya. Ya walaupun di tempat lain bisa juga buat kuliah, nggak harus itu. Iya, memang benar. Cuman kan kesempatan orang atau nasib orang, jalan hidup orang kan beda-beda ya. Iya. Kalau memang sebenarnya hal itu yang bisa bikin kau kuliah kan, dan selama kau sampai hari ini masih hidup, ya kan masih hidup dan pergaulanmu juga bagus-bagus saja sampai hari ini, seharusnya kan ya kenapa enggak? Gitu. Iya sih. Ya kan? Sampailah akhirnya nanti ketika kan ini kau bakal mau kerja lagi nih, ya kan? Ada nggak kepikiranmu untuk kuliah lagi? Ada Bang. Aku juga ke Jakarta ya. Sebenarnya pengen kuliah dan art circle di Medan. Art circle di Medan. Ya. Oke. Tetap kau ambisimu untuk kuliah tetap. Bang. Oke, yang kau ambil dari kuliah itu ilmunya dari segala macam prakteknya atau hanya gelar sarjananya? Ini, kalau kemarin aku kan memang pengen ilmunya. Kemarin di awal aku memang semangat buat ilmunya. Kalau untuk saat ini ya untuk gelar. Oke, ya, realita ya. Ya.
Untuk gelar ya, yang penting bergelar lah gitu. Jadi lebih kalau yang Persipi lebih apa? Tapi kalau seandainya dibalikkan lagi keadaannya, kau udah dapat duit dari kerjaanmu yang sekarang contohnya kan, terus kan nggak menutup kemungkinan bahwasannya kau nanti bakal mikir uangnya itu sayang kalau seandainya kau bayar pembangunan kuliah, bayar uang kuliah tiap semester, jadi uang tabungan tuh berkurang gitu. Gimana? Iya sih, aku sempat mikir kayak gitu. Cuman kalau misalnya lah, kalau aku cuman menetap di situ aja. Sebenarnya aku mikirnya kuliah itu ya biar nanti bisa cari upgrade lah ya. Upgrade ya, okay. Cari kerjaan yang lebih baik lagi gitu. Oh, jadi kau ngerasa nanti nggak bakal percuma kalau seandainya kau buang uang ke situ lagi untuk bayar pembangunan dan segala macam. Dan kau siap menghabiskan waktumu minimal 4 tahun selama masa perkuliahan. Pastinya kau nyari kelas karyawan lah yang masuk malam gitu ya. Iya sih lebih bagus gitu. Yang seminggu dua kali cuma masuk kampus, kan ada itu. 2 hari doang masuk kampus. Iya, kelas karyawan itu namanya. Kenapa kok S1 pengen S1 apa D3? S1 sih. S1, sarjana apa? Komunikasi. Kalau kemarin aku mau ngambil komputer. Iya. Karena aku pengen belajar komputerisasi lah ya. Komputer. Kalau sekarang sih aku lebih komunikasi. Karena menurutku ya. Jadi apa komunikasi? Nggak, aku nanya nih, bukan sepele, maksudnya kok kepikiran jadi apa ngambil jurusan komunikasi? Gak ada sih, ya aku yang mikirnya ya ntar lebih apa ya, jago komunikasinya gitu, konsep. Kalau Bang Erik bilang gak ada itu, komunikasi itu gak ada kuliah itu. Gak kepikiran yang lain, entah fotografi, desain grafis, atau videografi gitu? Enggak, karena aku merasa Bang, kayak videografi, fotografi, atau desain itu aku merasa itu bisa dipelajari sendiri. Otodidak, lewat internet dan segala macam. Oke. Kalau komunikasi kan juga, secara sosial kan kita bisa belajar. Kurang kayaknya Bang. Kurang ya? Kurang. Harus ada teorinya berarti ya? Iya. Karena aku ya, walaupun teman-temanku sering banyak ngomong ya selalu diem aja, nggak tahu kenapa. Bukan, itu sebenarnya mungkin kalau menurutku kenapa kau diam, karena kau menyerap. Kecuali kau udah tahu, pasti kau nggak diam. Kalau kau udah tahu, kenapa kau diam kan gitu? Cuman karena belum ada hal-hal yang belum kau tahu, akhirnya kau menyerap. Gitu kan, misalnya circle kita ada 2 nih atau 3 gitu. Di circle 1, kau banyak nggak taunya, akhirnya kau menyerap. Bisa jadi dari yang circle 1 tadi, kau udah banyak tahu. Di circle lain, kau udah tahu nih, ya udah kau bagi, jadinya giliran kau yang ngomong kan gitu. Oh gitu. Iyalah, awal mula manusia kan ketidaktahuan. Tapi jangan sok tahu jadinya. Iya. Oh, jadi gue pengen kuliah lagi. Kira-kira dari misalnya start sekarang kau kerja nih, kapan kau pengen kuliah lagi? Setelah setahun kerja kah atau 2 tahun kerja? Kalau bisa, kalau uang udah stabil langsung sih Bang. Bahkan kalau bisa sebelum setahun gitu. Iya. Oh, karena kau memang siap lah ya habis waktumu untuk kerja kuliah kuliah gitu ya. Nongkrong ke Helens nanti lah ya. Bisa lah sambil lah. Beri waktu. Aduh, kalau seandainya apa namanya kau bersuara misalnya, pernah kau minta bantuan gitu misalnya ke abangmu gitu? Wah, sering Bang. Cuman dulu sering banget aku minta bantuan ke keluarga. Bukan, masalah kuliah loh. Iya, dulu juga sering kayak banyak lah pemberian dari dia. Ada lah ya. Ada, cuman kayak sekarang nih karena dulunya banyak dan sia-sia menurut aku kan. Nggak mau lagi ngasih. Bukan nggak mau lagi ngasih, ya aku nggak enak aja sekarang minta. Oh, kalau yang jadi nggak enak. Ya. Iya sih. Sendirilah gitu loh. Dan mungkin kalau kau minta juga nggak akan dikasih lagi. Iya. Sebelum kau sendiri yang membuktikan bahwasannya, kecuali misalnya kau udah kuliah nih, terus akhirnya kau lagi skripsi dan kau ngadu ke keluarga, ke abang atau ke kakakmu gitu. Aku lagi skripsi, selama ini kau baik-baik aja ya, nggak pernah nyusahin gitu. Aku lagi skripsi, bantulah apa segala macam gitu. Mungkin aku pun setuju bahwasannya mereka pasti bantu. Mau ngebantu gitu. Cuman kalau kau
masih kayak kemarin juga aku juga nggak setuju kalau aku dibantu. Iya sih. Kan wajar kan? Wajar. Terus kok ngejar kuliah di Jakarta swasta berarti ya? Nggak mungkin lagi negeri. Iyalah negeri. Swasta. Umur kan nggak bisa lagi. Kalau negeri kan? Swasta. Kemarin sih aku pertama ke Jakarta kan berapa bulan itu. Aku ngerasa duit udah ada. Mau kuliah di Pamulang. Oke. Pamulang ya. Ya. Drop lagi. Aduh, kacau kali. Kalau bulan berapa ya? Bulan 1 mau ambil langsung semester 2. Aduh, kacau kali. Dropnya gara-gara apa, mabuk? Enggak lah. Dikat sama perusahaan. Oh, dikat sama perusahaannya ada problem lah. Kirain kau masih kerja terus ngedrop. Enggak. Baik-baik aku. Di Jakarta aku udah anak baik. Oke lah Sydney, semoga cita-cita Sydney kuliah di Jakarta dengan tujuan mengambil gelar dan meng-cut off semua circle yang ada di Medan tercapai. Amin. Karena satu-satunya jalan perubahan adalah meninggalkan circle yang buruk. Salam olahraga.